lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Malam-malam Mazda Series gua datangkan untuk kalian para pecinta mobil-mobil Mazda. Ada mobil Mazda tipe apa aja dan spesifikasi seperti apa aja dan pastinya harganya berapa aja. Ikutin video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan kalian boleh bagikan semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Dan seperti biasa guys, gua tidak sendirian kali ini dan gua ditemani oleh Johan Ansel dan El. kali ini kita bertiga akan mereview mobil Mazda yang ada di belakang kita ini. Spesifikasi seperti apa dan keseruan seperti apa, ikutin kita terus bertiga dan kita mau mulai dari yang pertama dari pojok sana dari L. Nah, untuk mobil pertama aku lagi bawa Mazda 2 tipe R Sky Active. Nah, kita review yuk bagian depannya. Dari bagian depan untuk lampu utamanya dia udah LED. Tapi lampu sennya dia masih biasa guys. Terus untuk fog lampnya juga dia masih biasa. Cuman dia ada tambahan lagi di bagian depannya ini agar lebih sport dan lebih ceper lagi supaya terlihat sedan. Padahal ini mobil mini guys. Terus juga di bawahnya ini udah ada grill yang udah ada metalnya juga. Terus kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, untuk bagian bannya dia udah ring 16. Terus juga di bagian speleknya dia udah sport banget. Dia udah dua kombinasi warna hitam dan warna metalik. Jadi kesannya itu lebih sport guys. Nah, di bagian spionnya dia udah ada lampu sen di sebelah kanan, di samping spionnya. Nah, untuk di bagian kanannya dia udah ada talang airnya supaya airnya tidak langsung mengenai kaca. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi. Kita lanjut ke belakang yuk. Nah, sekarang kita udah di bagian belakang mobil Mazda 2 tipe R. Di sini kita akan bahas di bagian atas dulu. Dia udah ada shark fin untuk antena dan untuk di bagian bawah dia udah ada emblem Mazda untuk mengenal kalau ini adalah mobil Mazda. Dan di bagian sebelah kanan dia ada tulisan Mazda 2 dan di sebelah kiri dia ada tulisan Sky Active. Membuktikan kalau ini adalah tipe yang super irit dari tipe-tipe yang lain. Nah, untuk di bagian bawah dia udah ada sensor kamera. Di samping kiri dan kanan sudah ada 2 sensor parkir dan ditotalkan menjadi 4 sensor. Jadi kalian nggak perlu susah lagi untuk parkir mobilnya. Nah, kita lanjut ke bagian bagasinya yuk. Di bagian belakang dia udah ada partisi buat taruh barang-barang lagi di bagian atasnya. Jadi kalau misalkan kalian udah full di bagian bawah, itu kalian bisa taruh di bagian atas. Nah, untuk bagian bawahnya ini space-nya itu lumayan besar ya guys. Buat 2 atau 3 koper itu bisa. Nah, kita lanjut ke bagian depan. Depan ini kita bisa masuk 5 orang. Jadi kalian bisa bawa keluarga kalian dengan mobil yang sangat mini. Nah, kita lanjut ke bagian dalam yuk. Nah guys, sekarang kita ada di dalam mobil Mazda 2. Nah, untuk bagian depannya yang pertama kali kalian akan lihat itu dia udah semi leather. Dia juga udah ada metaliknya di bagian sini untuk membuat looking yang lebih sporty dan juga lebih elegan. Terus juga dia udah ada panel woodnya. Terus dia juga udah ada monitor yang bisa kalian setel. Ini udah touchscreen ya guys. Jadi kalian tinggal pencet-pencet aja dan juga kalian bisa atur dari sini. Jadi kayak BMW nggak sih? Terus di bagian setir dia udah ada kontrol. Jadi kalian tinggal ganti channelnya menggunakan tombol yang ada di sini. Terus juga kalian bisa gedein dan kecilin volumenya, dari setir juga bisa. Dan kalian bisa ganti infonya juga dari sini. Terus yang paling uniknya lagi, kalian udah bisa teleponan di mobil cukup dengan pencet tombol matiin dan nyalain nomor telepon. Cukup kalian sambungin ke Bluetooth aja. Terus udah gitu di bagian AC dia ini belum digital guys, dia masih yang putar. Terus juga dia udah transmisi matic. Dan dia udah leather, terus juga ada panel metaliknya. Jadi kesannya tuh lebih sport lagi. Dia juga rem tangannya masih yang tarik modelnya. Terus di bagian sini masih banyak mod-mod yang lain dan juga banyak lagi. Ini sih udah banyak banget sih setupnya. Terus ke bagian seat dia itu dia belum leather, dia masih fabric. Terus juga di bagian depan dia udah ada laci yang super luas. Di bagian atas di
bagian sini dia udah ada kaca. Di bagian supir juga udah ada kacanya. Jadi kalian kalau cewek-cewek mau makeup ini tinggal makeup. Ini enak banget sih. Ini mobil perempuan banget karena lookingnya seksi banget. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Nah sekarang kita udah di bagian belakang mobil Mazda 2. Nah untuk mobil di kursi belakang dia masih fabric. Belum ada banyak tambahan sih dari Mazda 2 sih. Terus juga di sini ada cup holder yang udah ada motif serat karbon. Itu bikin super sport banget. Nah juga dia udah ada list merahnya, jadi lookingnya nggak bosenin. Dia juga ada lampu di sini yang bisa diatur dari depan, kayak contohnya gini. Terus juga di bagian belakang ini kalian bisa taruh make up, tas dan lain-lain itu bisa di belakang. Paling segitu aja dulu, kita lanjut ke depan lagi yuk. Oke guys, kita lanjut ke mobil yang kedua Mazda series di Sinar Harapan Motor nih. Kali ini gue ada stok Mazda Biante Skyactiv tahun 2014. Nah, ini belakang gue nih guys mobilnya. Dari sisi bagian depannya sudah terlihat sangat jelas ada logo Mazda. Ada grill yang sangat lebar banget dan sangat ganteng banget guys dari segi bagian depan mobil Mazda Biante Skyactiv ini. Lalu ya dari bagian depan juga sesimpel itu aja, lampunya pun juga belum LED, dia masih yang biasa. Yuk langsung cek bagian samping mobil Mazda ini guys. Oke guys, kita lanjut ke bagian sisi samping dari Mazda Biante ini nih. Kalian bisa lihat ini bannya ring 16 dengan merek Dunlop. Dia peleknya belum two tone, dia masih satu warna yaitu berwarna silver. Terus juga sudah ada spion, sudah ada lampu sennya dan menandakan dan memperjelas bahwa lampu sen ini ada di bagian spion. Dan dari sisi bagian samping tidak terlalu banyak yang spesifik. Sudah yang pastinya sudah ada talang air dan pintunya pun juga sudah sliding door. Yuk langsung cek bagian belakangnya guys. Oke guys, kita lanjut ke sisi bagian belakang dari Mazda Biante Skyactiv tahun 2014 ini. Dari bagian atasnya ini ada air wiper belakang, jadi memudahkan teman-teman buat ngebersihin dari kaca belakang. Lalu pastinya sudah ada wiper, sudah ada emblem Mazda, logo ciri khas dari Mazdanya dan bertuliskan Biante yang menandakan bahwa mobil ini tipe Biante. Lalu sudah ada kamera mundur pastinya untuk mempermudah saat kalian parkir. Ada emblem Skyactiv Technology, jadi menandakan bahwa Mazda Biante ini bermesin Skyactiv. Nah, dari sisi bagian bagasi Mazda Biante ini kalian bisa lihat, wow, sangat-sangat luas banget guys. Kalian bisa menaruh koper, naruh barang cukup banyak di dalam unit Mazda Biante Skyactiv ini. Nah, mobil ini bisa dimundurin untuk kursinya. Jadi dia bisa 7 penumpang, tapi bagasinya memang agak sedikit lebih kecil. Tapi kalian nggak perlu khawatir. Untuk koper cabin atau barang-barang yang masih cukup kecil ini masih muat guys. Dan dia juga bisa dikedepanin. Jadi muat koper-koper besar seperti koper-koper yang kalian bawa untuk bepergian. Oke guys, kita langsung cek bagian dalam mobil Mazda Biante Skyactiv ini. Oke guys, gue sudah di dalam unit Mazda Biante tahun 2014 ini. Pertama-tama kuncinya juga sudah keyless, tapi yang membedakan adalah dia belum start stop engine guys. Dia melainkan masih model kuncian dan mobil pun menyala. Kita nyalain dulu ya guys AC-nya biar dingin. Di sini terlihat kilometernya 90.828 km asli, tidak putar-putar guys pastinya. Dari bagian depan dashboardnya pun bahannya juga masih bahan plastik, tapi bahan ini enak nih guys, jadi gampang banget perawatannya. Lalu di bagian tengah ini kita ada untuk kontrol AC. Lalu dari kontrol AC belakang pun juga sudah ada di sini nih, rear control namanya. Transmisi otomatis dan dia rem tangannya guys, uniknya dia ada di kaki nih guys. Jadi kalian tinggal lepas aja dari kaki sebelah kiri dan kalau mau ngerem tinggal dipencet aja ke dalam gitu. Terus dari segi bagian setir dia sudah ada pedal shift, untuk naiknya di sini dan untuk downnya ada di sebelah sini. Lalu sudah ada audio steering switch dan
Di bagian sisi sebelah kanan saya ini ada pengaturan untuk membuka bagian pintu belakang dari mobil Mazda Biante ini, guys. Next, kita juga di sini spionnya sudah retract, sudah berlipat sendiri dan sudah bisa kebuka sendiri. Untuk bagian jendela dia belum auto, dia masih pengaturan sendiri. Lalu di bagian atas ini kita sudah ada kaca, tapi sayangnya dia belum ada lampu yang menyala sendiri, guys. Di bagian depannya pun juga sudah ada laci yang cukup lebar, jadi kalian bisa menyimpan beberapa dokumen yang sangat rapi di bagian mobil Mazda Biante ini. Yuk guys, langsung cek bagian belakang mobil Mazda Biante ini. Oke guys, gue akan masuk ke bagian tengah ini, tapi gue mau jelasin sedikit kalau dari sisi baris kedua Mazda Biante ini, kursinya bisa kita dorong ke dalam dan yang sebelah sana bisa didorong ke sini, jadi bisa muat untuk 3 penumpang. Tapi kalian bisa juga dibuat kayak gini, jadi seakan-akan captain seat dan hanya bermuatkan 2 penumpang. Dan dari bagian tengah ini guys, enak banget guys. Space-nya ini luas banget. Dan kaki kalian tuh bisa lumayan lurus dan perjalanan jauh sih ini enak banget guys. Dari sisi bagian belakang pastinya sudah ada AC, sudah double blower di bagian kanan sini. Atasnya pun juga sudah ada TV yang bisa connect ke bagian depan dari unit Mazda Biante ini guys. Dari bagian belakang juga sudah ada lampu. Lalu dari sisi bagian belakang ini mobilnya enak banget dan nyaman banget guys untuk kalian bawa bersama keluarga kalian. Mobil selanjutnya yang ada di depan saya ini adalah mobil Mazda CX-5 Skyactiv tahun 2014 yang tipenya Grand Touring. Jadi ini untuk spek pastinya sudah paling lengkap. Dari segi depan teman-teman sudah bisa lihat kalau dia menggunakan lampu high day projector, kemudian di bawah ada fog lamp dan ada sensor parkir. Ada 4 buah titik sensor parkir, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang mempunyai grill yang cukup besar dan dia pastinya ada logo Mazda di bagian tengah. Dan mestinya berkapasitas 2500 Skyactiv, jadi lebih bertenaga dan pastinya lebih irit. Kita mau langsung cek bagian sebelah samping mobil Mazda CX-5 tahun 2014 ini. Mazda CX-5 memasangkan ring 19 dengan profile ban 225/55 Parsia ring 19. Mobil ini memiliki ring pelek yang sangat besar dan pastinya sangat keren banget. Dia menggunakan ban Toyo dan pastinya bannya juga berkualitas yang sangat bagus dengan satu warna, peleknya warna silver. Jadi menambah kesan lebih elegan lagi. Pastinya di depan sudah menggunakan pengereman cakram dan di bagian samping mobil ini pun juga teman-teman bisa lihat. Akan bertanya-tanya, apakah punya lampu sen di bagian spion? Ternyata ada guys, dia ngumpat di bagian samping sebelah sini. Jadi kalau secara kasat mata, kalau kita melihat dari bagian depan, sepertinya tidak kelihatan ada lampu spion ya. Dia polos, tapi kalau teman-teman dari sisi samping sini, dia kelihatan ada lampu spion di bagian samping ini. Dari samping, cukup simple, tidak terlalu banyak aksen, tidak ada aksen chrome juga, ada kalang air di bagian sini, dan ya cukup simpel dan pastinya dia sudah menggunakan keyless entry. Kita mau cek bagian belakang mobil ini. Bagian belakang Mazda CX-5 tahun 2014. Pastinya sesuai dengan pembicaraan saya di awal, dia bermesin Skyactiv sehingga ada logo Skyactiv Technology di bagian baris ke belakang. Untuk lampu, dia belum menggunakan lampu LED, masih menggunakan bolham biasa. Dan di bagian atas ada spoiler, ada wiper, ada rear defogger, dan dia sudah menggunakan antena shark fin di bagian atas. Pastinya dia sudah memiliki kamera mundur di bagian belakang sini dan 4 titik sensor parkir. Karena mobil ini adalah spek yang paling lengkap sehingga speknya pun juga cukup lengkap. Di bagian belakang pasti ada logo CX-5. Kita cek bagian dalam mobil ini. Dari sisi bagasi, karena dia berkapasitas 5 penumpang sehingga bagasi baris ketiganya pun cukup lebar.
Dia mempunyai satu buah tray yang bisa kalian pasang di bagian sebelah sini. Jadi sehingga mobil ini mendapatkan privasi jika kalian menaruh barang-barang kalian di bagian atas. Kemudian dari bagian dalam sini dia memiliki space ban serep yang ukurannya pun tidak seperti ban standarnya. Dia menggunakan pelek temporary dengan ring 17. Jadi ya hanya sekedar ban serep aja untuk menggantikan di saat ban kalian salah satunya ada yang tidak layak untuk dipakai. Lengkap dengan toolkitnya, penyimpanannya pun juga cukup rapi, dan mobil ini pastinya memiliki space yang sangat besar, bisa kalian masukin dengan banyak bagasi yang kalian bisa taruh di bagian belakang. Jika kalian tidak ingin menggunakan tray-nya, kalian juga bisa lepas dengan secara mudah seperti ini. Dan jika kalian ingin melipat baris kedua, kalian bisa menarik dari tombol sebelah sini, kalian bisa tarik. Kemudian baris kedua pun akan melipat secara rata-rata. Jadi bisa dilipat bagian kiri dan kanannya. Sehingga kalian mendapatkan space bagasi yang pastinya cukup lebar. Kalau kalian masih kurang lebar lagi, ini kalian juga masih bisa dilepas untuk... Nah, lihat, mendapatkan space yang bagasinya cukup lebar dan pastinya rata lantai. Sekarang saya sudah berada di dalam Mazda CX-5 Skyactiv tahun 2014. Kuncinya pun sudah kilas dan kita langsung coba nyalakan dengan satu sentuhan. Start top engine button, mobilnya menyala dengan sempurna. Kita coba nyalakan AC. Ya, AC berfungsi dengan normal dan dia memiliki dua zone. Jadi dia memiliki zona yang berbeda antara sisi driver dan sisi penumpangnya. Bisa diatur zonanya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Arah semburannya pun cukup lengkap. Kemudian dia juga sudah punya rear defogger. Di tombol tengah sini ada untuk sensor parkirnya. Kemudian di bagian tengah ada head unit yang sudah terhubung dengan berbagai multimedia. Ada Bluetooth, FM, AM, CD, AUX, lengkap, USB semua lengkap. Dan penariknya, dia menggunakan speaker tipe yang Bose. Jadi kualitas speakernya atau kualitas suaranya pun pastinya sudah cukup sangat bagus. Dari segi setir, dia sudah bisa tilt and teleskopiknya, pengaturannya tarik atau naik turunnya sudah lengkap. Kemudian di bagian setirnya pun sudah cukup lengkap, ada audio steering switch, kemudian ada cruise control di bagian sebelah kanan. Dan untuk pengaturan wiper semua dan lampu sudah otomatis. Jadi kalian bisa atur secara otomatis. Jadi misalkan ada hujan, wiper akan menyala dengan sendirinya, dan begitupun untuk pengaturan lampu. Jika kalian dalam situasi gelap, lampunya akan menyala dengan sendirinya, dan jika situasi terang, lampunya akan mati dengan sendirinya. Dan karena CX-5 banyak sekali tipenya, untuk tahun 2014 dia ada dari tipe sport, dari tipe touring, dan ada grand touring. Apa yang membedakan touring dengan grand touring? Kadang kita juga suka rancu gitu ya, karena touring itu dia sama-sama cc-nya 2500 sama dengan grand touring. Tapi yang membedakan adalah sebenarnya dari bagian dalam interior. Karena touring 2500 dia juga mempunyai pelek berukuran ring 19 sama dengan grand touring. Tapi yang membedakan adalah dari box di atas ini. Box di atas ini yang membedakan antara tipe touring 2500 ring 19 dan grand touring ring 19 2500 cc. Box di bagian atas ini dan di bagian tombol sebelah kanan ada gambar blank spot monitoring. Jadi di saat kalian ingin ambil sebelah kanan atau kiri, di saat kalian lagi di jalan, di bagian spion akan menyala satu tanda peringatan atau satu buah lampu. Jadi itu membedakan antara touring ring 19 dengan grand touring ring 19. Jika grand touring dia memiliki ini dan tombol blank spot monitoring. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh. Ada orang yang bilang, ini grand touring karena ring 19. Kadang touring pun kita bisa pakai ganti ring 19. Tapi yang tidak bisa diganti adalah ini. Ini isinya apa? Ini semua sensor-sensor kayak wiper, lampu semua ada di bagian dalam sini. Jadi box ini yang membedakan antara touring dan grand touring.
Dari setir juga sudah bisa tilt and telescopic, hand parking brake-nya model tarik, kemudian Porsche-nya juga model tuas tarik, dan sayangnya dia belum ada pedal shift di bagian sini, tapi ada Bluetooth teleponi. Untuk power window-nya juga sisi driver sudah otomatis, tapi di sisi kaca yang lainnya belum otomatis. Retext sudah bisa diatur secara otomatis juga, mirrornya juga bisa diatur secara otomatis. Mobil ini cukup lengkap dan pastinya cukup nyaman untuk dikendari karena dia memiliki ground clearance cukup tinggi, speakernya pun menggunakan Bose, jadi lebih enak dan lebih nyaman sehingga kalian tidak merasakan capek ataupun kelelahan di situasi macet karena kalian akan dihibur dengan multimedia atau sarana-sarana yang menarik lewat mobil ini. Jadi cukup lengkap fiturnya, dan satu tambahan lagi yang cukup lengkap menurut saya adalah di bagian atas. Ya, dia memiliki sunroof. Jadi mobil ini lengkap sekali, di atas dia ada sunroof. Jadi jika kalian ingin ajak pasangan kalian di malam hari, kalian bisa melihat bintang-bintang di langit bersama pasangan kalian. Sun visor dia sudah punya kaca dan lampu di bagian sisi penumpang, dan di sisi drivernya pun sudah punya kaca dan lampu. Ya, mobil ini cukup lengkap, ditambah satu mirror di bagian tengah yang sifatnya otomatis. Jadi di saat kalian lagi di jalan atau di jalan tol, di saat ada mobil lain dari posisi belakang kasih lampu dim gitu yang cukup terang, kaca ini bisa meredam secara otomatis sehingga kalian tidak silau. Jadi kalian mendapatkan cukup cahaya yang sangat bagus. Bahan semua soft touch, bagian sini soft touch. Laci sudah pasti soft opening, dia akan terbuka dengan sendirinya. Bagian sini semua soft touch, ini bagian kulit. Cukup mewah untuk di kelasnya. Mobil ini dengan full spec dan pastinya sangat menarik, bisa kalian bawa pulang bersama keluarga kalian. Sekarang saya sudah berada di baris kedua dari CX-5 Sky Active tahun 2014 ini. Tadi di depan adalah posisi pengemudi saya, joknya di depan tadi sudah electric seat, jadi sudah enak. Posisi legroomnya ya masih cukup lega. Di sini ada satu buah pocket, jadi buat kalian taruh-taruh barang. Di sini juga ada satu buah pocket. Bahannya sudah soft touch, ini juga sudah soft touch, semua sudah kulit. Dan dia sayangnya tidak bisa di-adjust lagi, jadi cuma satu step aja. Ini udah cukup rebah, menurut saya juga cukup nyaman. Dan ada armrest di bagian sini dan dua buah cup holder yang bisa kalian fungsikan untuk menaruh botol minuman kalian bagian sini, sehingga perjalanan kalian lebih rileks. Ya, cukup nyaman. Dan di bagian baris kedua tidak terlalu banyak fitur ataupun tambahan seperti power outlet buat kalian ngecas. Di bagian baris kedua tidak ada, dan ada satu lampu di bagian sini untuk kalian baca-baca. Ya, cukup standar. AC-nya pun juga belum double blower, dia masih mengikuti AC dari depan. Ya, walaupun dia memiliki kapasitas 2 baris dan 5 penumpang, AC-nya pun juga masih sangat dingin kalau jika kalian duduk di baris kedua. Dan pastinya joknya pun juga sudah berbahan kulit dan empuk sekali untuk kalian duduki dan menikmati perjalanan jauh kalian. Demikian review singkat tentang Mazda series pada hari ini. Untuk spesifikasi lebih lengkap mobil saya yaitu Mazda CX-5 Sky Active tahun 2014, transmisinya pasti otomatis dengan kilometer 68 ribuan. Wow, itu masih dalam kategori yang sangat pendek dan pajaknya masih panjang sampai bulan 6 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang cukup dengan membayar harga kredit di angka 215 juta rupiah, masih boleh nego. Kalian bisa langsung bawa pulang CX-5 2014 Sky Active ke rumah kalian. Dan yang kedua, saya ada stok Mazda Biante Sky Active tahun 2014, transmisinya otomatis dengan kilometer 90 ribuan.
Pajaknya pun juga hidup sampai bulan 10 tahun 2022. Untuk harga kreditnya kalian bisa bawa pulang di angka 170 juta. Pastinya masih bisa nego. Langsung bawa pulang Mazda Biante Sky Active ke rumah kalian guys. Dan aku bawa mobil ketiga, Mazda 2 tipe R Sky Active 2014 dengan kilometer 42.000, transmisinya matic, warna putih, dengan harga 140 juta aja kalian langsung bisa bawa pulang Mazda 2 tipe R Sky Active langsung ke rumah kalian. Dan begitulah review singkat pada hari ini. Kami bertiga pamit undur diri. Saya Andreas Diva. John Ansel. Dan El pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.